Tes jar. Slide-na tang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan presentasi yang berjudul Teori Kepemimpinan dan Tipe atau Gaya Kepemimpinan. Next slide. Di sini yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Rifki, yang kedua Bintang Bima Taruna, yang ketiga saya sebagai moderator Muhammad Radani Kaputra, selanjutnya ada Linda Ramadayanti, dan terakhir ada Nasfa Maulidina. Next. Slide pertama akan dibacakan oleh Muhammad Rifki. Silakan kepada Rifki. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan membacakan yang pertama yaitu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Seorang pemimpin harus mampu membimbing, mengarahkan, dan memotivasi bawahannya. Selanjutnya yaitu apa itu gaya kepemimpinan. Secara definisi, gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Baik, selanjutnya next slide. Selanjutnya yaitu adalah teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yakni suatu teori yang merujuk pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan perilaku pemimpin serta dampaknya terhadap pengikut dan organisasi. Sementara itu, tipe gaya kepemimpinan itu mengacu kepada pola kepemimpinan. Baik, selanjutnya. Mungkin nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Mungkin di sini saya akan membacakan beberapa jenis-jenis teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada teori otokratis, yang kedua ada teori sosiologis, yang ketiga ya ada teori psikologis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang Bima Taruna. Oke, yang pertama yaitu teori otokratis. Kepemimpinan menurut teori ini didasarkan atas perintah-perintah, pemaksaan, dan tindakan yang agak arbitrer. Dalam cenderung mencurahkan perhatian sepenuhnya pada pekerjaan. Ia melaksanakan pengawasan seketat mungkin dengan maksud agar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemimpin otokratis menggunakan perintah-perintah yang biasanya diperkuat oleh adanya sanksi-sanksi di antara mana disiplin adalah yang terpenting. Yang kedua, teori sosiologis. Teori ini menganggap bahwa gaya kepemimpinan terdiri dari usaha-usaha yang melancarkan aktivitas para pemimpin dan yang berusaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisasi antara para pengikut. Pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dengan mengikut sertakan para pengikut dalam pembuatan keputusan terakhir. Identifikasi tujuan kerap kali memberikan petunjuk yang diperlukan oleh para pengikut. Mereka mengetahui hasil-hasil apa, kepercayaan apa, dan kelakuan apa yang diharapkan dari mereka. Macam-macam teori sosiologis. Yang pertama, sportif. Teori tersebut menyatakan bahwa pemimpin meyakini bahwa para pengikutnya memiliki keinginan untuk bekerja keras dan bahwa ia dapat memimpin mereka dengan baik melalui tindakan yang mendukung upaya mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang memperkuat motivasi setiap pengikut untuk melakukan pekerjaan dan sebaik mungkin. Yang kedua, laissez-faire. Berdasarkan teori ini, seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada para pengikutnya untuk menentukan aktivitas mereka sendiri. Pemimpin tersebut tidak terlibat secara aktif, atau jika terlibat, partisipasinya hampir tidak berpengaruh. Pendekatan ini merupakan kebalikan total dari peran pemimpin konvensional. Kelompok-kelompok laissez-faire menciptakan pemimpin informal. Yang ketiga, kelakuan pribadi. Berdasarkan teori ini, seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada para pengikutnya untuk menentukan aktivitas mereka sendiri. Pemimpin tersebut tidak terlibat secara aktif atau jika terlibat partisipasinya hampir tidak berpengaruh. Pendekatan ini merupakan kebalikan total dari peran pemimpin konvensional. Kelompok-kelompok laissez-faire menciptakan pemimpin informal.
Yang keempat, yang terakhir, telah banyak usaha untuk mengidentifikasi karakteristik pemimpin yang penting untuk meramalkan keberhasilan dalam kepemimpinan. Beberapa di antara adalah kecerdasan, inisiatif, energi, kedewasaan emosional, kemampuan persuasi, keterampilan komunikasi, kepercayaan diri, ketajaman dalam pengamatan kreativitas, dan partisipasi. Yang ketiga, teori psikologis. Teori ini terhadap gaya kepemimpinan menyatakan bahwa fungsi seorang pemimpin adalah mengembangkan sistem motivasi terbaik. Pemimpin merangsang bawahannya untuk bekerja ke arah pencapaian sasaran-sasaran organisatoris maupun untuk memenuhi tujuan-tujuan pribadi mereka. Gaya kepemimpinan ini yang memotivasi sangat memperhatikan hal-hal seperti pengakuan, kepastian emosional, dan kesempatan untuk memperhatikan keinginan kebutuhan. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Linda. Persilakan kepada Linda. Selanjutnya ada skills. Yang pertama, peran penting kepemimpinan. Yang pertama, menetapkan suatu visi dan arah suatu sistem. Yang kedua, memotivasi dan menginspirasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bijak. Karakteristik pemimpin efektif. Yang pertama, visioner. Yang kedua, inspiratif. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dan yang keempat, komunikatif. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memiliki kontrol penuh atas pengambilan keputusan dan pengawasan. Pemimpin otoriter cenderung membuat keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan masukan dari bawahan. Ciri-ciri pemimpin otoriter adalah bersikap tegas, menuntut kepatuhan, dan membatasi partisipasi bawahan. Pemimpin ini menekankan pada disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dari bawahan. Next. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis menekankan pada partisipasi aktif dan pengambilan keputusan bersama antara pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin mendorong keterlibatan anggota, menghargai ide-ide mereka, dan mempertimbangkan masukan tim dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristiknya, ciri khas pemimpin demokratis adalah terbuka, komunikatif, dan memberikan otonomi kepada anggota untuk berkontribusi. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, meningkatkan motivasi dan rasa memiliki dalam tim. Oke, next selanjutnya akan dibacakan oleh Naswa. Baik, yang ketiga ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire atau biarkan saja adalah gaya di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota timnya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri. Pemimpin hanya memberikan arahan umum dan membiarkan anggota tim memutuskan sendiri bagaimana mencapai tujuan. Karakteristik gaya ini cocok untuk tim yang sangat termotivasi dan kompeten karena mereka dapat bekerja dengan sedikit pengawasan. Namun, jika anggota tim kurang pengalaman atau motivasi, gaya ini dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan penyelesaian tugas yang tidak efektif. Yang keempat, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional adalah model kepemimpinan yang memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan organisasi melebihi kepentingan pribadi mereka. Pemimpin transformasional mendorong pengikut untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi serta membangun komitmen terhadap visi bersama. Karakteristik kunci pemimpin transformasional adalah karisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Pemimpin ini mengubah dan memotivasi pengikut melalui keteladanan, membangun rasa percaya diri, dan memberikan dukungan emosional. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan presentasinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama, ada kesimpulan pertama, kepemimpinan merupakan kunci utama dalam mengarahkan dan menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Berbagai gaya kepemimpinan dapat diterapkan bergantung pada situasi dan kondisi organisasi. Yang kesimpulan kedua, teori dan gaya kepemimpinan sangatlah penting dalam suatu efektivitas menggerakkan melalui pola perilaku atau pendekatan yang digunakan oleh seseorang pemimpin dalam mengarahkan, menginspirasi, dan mempengaruhi pengikutnya. Yang ketiga, pemimpin perlu senantiasa mengembangkan diri, memahami kekuatan dan kelemahan, serta beradaptasi dengan perubahan agar dapat menjadi pemimpin yang efektif dan inspiratif bagi bawahannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.